Ya Hisma, Mbak Anti ya. Oke siap Mbak Nin, Mama Rafa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Siap Mbak Mama Hansa ya, Mbak Tini ya, Mbak Istiwin, Mbak Nenek Gaul ya. Oke, Mik. Oke, siap Mbak Nenek Gaul ya. Oke, siap teman semuanya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat. Yuk, teman-teman yang mau siap ponpes yatim ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Dan kita doa dulu yuk. Bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman. Semoga Allah mudahkan, Allah sehatkan kita semuanya ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke guys, siap ya Mbak Anti, Mbak Nur Aini ya. Oke. Oke, teman-teman boleh tanya aja ya sambil aku jawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Oke, siap Mbak Neni ya. Oke, siap Mbak Linda ya. Oke, siap Mbak Tayuni ya, Mbak Soleha ya. Oke, teman-teman semua kita doa dulu yuk. Bismillah. Ustazah, bagaimana cara menghadapi bos yang suka mengganggu dengan berbagai macam cara? Ganggu apa dia? Pertanyaannya kurang spesifik, Mbak. Coba ditulis lagi ya. Ustazah, oke, aman ya. Ustazah, wow, cepat kali kayak rudal pertanyaannya. Coba ditulis lagi sambil aku jawab ya. Oke ya guys, siap ya. Ustazah, oke. Oke ya. Ustazah, oke. Bentar ya, aku scroll dulu ya, teman-teman ya. Ustazah, cara menjawab azan duha, azan subuh kali. Oke, adalah ketika muazinnya mengucapkan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kita jawabnya sama. Tapi ketika muazinnya mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Ketika muazinnya mengucapkan as-sholatu khairum minan naum, maka jawabnya adalah shadaqata wa barorta. Gitu aja. Shadaqata wa barorta ya, shadaqata wa barorta ya. Oke ya. Ustazah, kalau ada yang bilang kita rajin amat puasa sunnah, kita jawab apa? Ucapnya ya alhamdulillah. Gitu aja. Ustazah, saya lupa ayat awal tapi saya terusin aja. Apakah saya batal sholatnya? Kalau lupa boleh sujud sahwi ya. Sama-sama ya. Oke, gitu ya. Kalau lupa boleh sujud sahwi. Gantiin Bunda Esmeralda ya Zah. Benar sekali ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sodakata wa barorta ya. Sodakata wa barorta ya. Ustazah, kalau sholat duluan saat di masjid lagi azan itu gimana? Jadi gini, menjawab azan sebagian mengatakan wajib dan sebagian mengatakan sunnah muakkad. Jadi ada baiknya teman-teman tetap jawab. Jadi jangan sholat dulu ya. Iya ya, jangan sholat dulu. Teman-teman jawab dulu azannya baru sholat. Ustazah, sujud sahwi bacaannya gimana? Jadi gini. Jadi begini. Ketika teman-teman lupa rokaat ya, ini rokaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Anggap 2 saja dulu, oke? Anggap 2 saja dulu, lalu kemudian teman-teman sholat seperti biasa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid gitu ya. Maka kita sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Oke. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Seperti itu ya. 2 kali sujud, 2 kali baca. 2 kali sujud, 2 kali baca. Oke. Ustazah, oke.
Oke, Mbak Dika Dian, setelah ini keranjang kuning. Tunggu ya, kita tanya jawab dulu sebentar ya. Ustazah, oke ya, sholat nggak khusyuk, suka diulang-ulang bacaannya, jadi nggak usah diulang-ulang, Mbak, ya. Ada dalil asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Setelah baca Al-Fatihah ragu ya, mmm setelah baca Al-Fatihah ragu, "Oh ini udah baca Al-Fatihah nggak ya?" Ulang lagi misalnya. Baru niat ulang lagi ya. Habis wudu ragu, "Tadi udah basuh muka nggak ya?" Habis sholat ragu, "Tadi udah tahiyat awal nggak ya?" Abaikan ya. Jadi kalau teman-teman dalam kondisi seperti itu, abaikan. Hasyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan ya. Oke Ustazah, oke ya. Oke, kok aku nge-lag ya, bolehkah sedekah subuh buat jajan anak sekolah? Boleh aja. Sedekah subuh buat jajan anak sekolah boleh, tetapi jangan terlalu dibiasakan ya. Oke, karena, kalau bisa sih sedekah itu untuk orang lain, semakin banyak orang-orang yang kita doakan, yang kita berikan sedekah, semakin besar juga berkah buat kita. Ustazah, oke oke, gimana hukumnya tanah yang udah dihibahkan kepada anaknya, kemudian diminta lagi barang yang sudah dihadiahkan, barang yang sudah dihibahkan, kemudian diminta lagi, status hukumnya adalah haram. Nggak boleh memberi lalu meminta, itu nggak boleh ya. Jadi meminta barang walaupun hadiah kecil-kecil, piring, jam tangan, atau misalnya sepatu, atau misalnya jilbab, kita kasih lalu kita minta lagi, status hukum tak boleh alias haram ya. Ustazah, ketika saat masih berikhram, kalau ketiduran nggak sadar aurat terbuka. Kalau nggak sadar nggak masalah ya. Ustazah, niat puasa Senin Kamis gimana? Sengaja aku puasa sunnah Senin dan Kamis, sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, gimana cara menghadapi atasan yang nggak senang dengan kita dikarenakan dengar cerita? Mmm, lakukan kerjaan sebagaimana biasa. Di atas atasan kan ada atasan lagi. Ya berikan kontribusi yang terbaik ya, biarkan. Kalau dipanggil, disidang, hadapi, kalau enggak abaikan. Gitu aja lagi guys ya. Ustazah, jika punya luka batin dari kecil lalu sekarang disakiti, gimana caranya lebih kuat lagi? Luka batin apa dari kecil? Ya harus tahu faktanya ya. Kenapa teman-teman terluka batinnya? Nggak usah dipendam, maafkan, ikhlaskan, terima keadaan, tawakal ya. Ngapain nyusah diri sendiri, trauma-trauma luka batin ya. Terima keadaan, tawakal, itu jauh lebih bagus ya. Cintailah diri itu ya. Sayangi badan itu ya. Ustazah, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat lupa baca ayat pendek. Nggak apa-apa. Ayat pendek itu sunnah ya. Oke, ayat pendek itu sunnah ya. Jadi kalau teman-teman mau boleh baca ayat pendek lebih bagus, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Ustazah, sedekah subuh untuk takziah boleh, enggak jadi masalah ya. Ustazah, apakah ada waktu atau tanggal terbaik untuk bangun rumah? Enggak ada ya. Ustazah, kalau sholat pas tahiyat tidak pakai sayyidina, tidak apa-apa ya. Ustazah, oke, iftikah dan ayat pendek hukumnya sunnah, betul sekali. Doa biar rumah tepat terjual, ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Itu doanya ya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, boleh nggak kalau sudah azan sunnah wudhu? Boleh ya. Ini doa agar tanah dan rumah cepat laris ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke ya. Kesel sama suami lalu marahnya di belakang. Itu gimana? Marahnya di belakang itu gimana? Jadi gini, dosa itu terjadi karena dua hal.
Yang pertama ada niat, kedua ada aksi, ya. Kalau niatnya marah, lalu kemudian ada aksi menyakiti, itu berdosa. Kalau niatnya pengen marah tapi dipendam, nggak beraksi, itu tidak berdosa. Atau sebaliknya ada aksi tapi nggak niat, itu juga nggak berdosa. Jadi kalau kecewa sama seseorang lalu dipendam, itu tidak berdosa. Hanya saja hati kita rusak kalau terlalu sering memendam. Sedekah subuh, bayar listrik sama PDAM di masjid bagus, itu bagian dari amal jariah. Ustazah, oke. Oke, gitu ya. Kak Ustazah, puasa Syawal saya niatkan boleh agar cepat selesai, boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, imam kelebihan rokaat tidak sujud sahwi, nggak apa-apa, tetap ikut imam. Nanti imam yang mengganti kesalahan ibadah kita. Aku belum mau kurban, tapi aku pengen kurbankan ibuku, nggak boleh. Karena dalam hal ibadah harus kita duluan. Dalam hal akhirat, dalam hal dunia boleh orang lain duluan. Contoh, misalnya nih aku lagi naik kereta gitu kan. Lalu kemudian ada ibu hamil yang pengen naik kereta juga gitu kan. Maka aku dulukan dia, silahkan karena itu adalah duniawi. Tapi kalau seandainya, kita bawa Quran cuman satu, lalu kemudian ada orang yang juga pengen baca Quran yang sama, maka kita dulu baca baru orang. Ada, mukena kita itu, cuman satu, lalu kita bilang sama orang itu, "Kamu ajalah dulu," nggak bisa ya. Jadi kita hanya bisa, dalam hal ibadah kita duluan ya. Dalam hal ibadah kita duluan ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Doa supaya rumah laris ya. Oke. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke, ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Oke, Ustazah, oke. Sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, boleh nggak? Tapi qobliyah dulu, boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, cepat sekali nih pertanyaannya nih ya. Ustazah, kalau wanita haid apa harus kodo sholatnya? Jawabannya tidak. Wanita haid tidak perlu mengkodo sholat. Tapi kalau di bulan Ramadan dia tidak berpuasa karena haid, dia harus kodo sholat. Ustazah, kalau sholat hajat kemudian sholat taubat apa boleh diulang? Boleh, nggak jadi masalah. Habis waktu duha sholat hajat, waktu tahajud sholat hajat, ba'diyah zuhur sholat hajat, nggak apa-apa. Oke, Mbak Idaina, Fajar harus dilihat dulu ayatnya. Itu kajian tafsir tentang Arafah ya. Oke ya guys, Ustazah, oke gitu ya. Oke, sholat taubat harus witir dulu nggak? Tidak ya, tidak. Ya, Ustazah, oke. Kalau jamak kosor takhir zuhur dan asar dikerjakan setelah sholat maghrib, ya nggak boleh lah guys. Kreatif sekali. Sholat jamak zuhur dan asar tapi dikerjakannya habis maghrib. Karena pertanyaan teman-teman itu sampai pending cuy. Pending tolong please. Teman-teman yang mau lihat tentang jamak kosor, coba lihat di TikTok aku di pojok kiri atas itu tentang jamak dan kosor dalam sholat ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, kalau orang hamil boleh menikah tidak? Orang hamil boleh menikah tidak
tidak dianjurkan apalagi dengan orang lain karena nanti janin yang nggak jelas itu janin siapa ya. Ustazah, ya teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana. Ustazah, sihir itu ada. Itu sebab teman-teman sangat dianjurkan untuk membaca ayat-ayat ruqyah. Karena para sahabat Nabi juga sering kok kena sihir ya. Maka kita berlindung kepada Allah wa min syarrin nafasati fil uqad. Kita berlindung kepada Allah dari ikatan bukhul. Sihir itu ada dua. Yang pertama al-kharijiyin dari luar seperti dari darah haid, dari rambut. Yang kedua adalah ad-dakhilin yaitu dari dalam seperti dari makanan. Maka orang-orang yang terkena sihir itu biasanya dia punya ciri-ciri. Yang pertama suka mimpi buruk ya. Yang kedua suka badan memar-memar di waktu tertentu. Yang ketiga suka demam. Yang keempat suka sekali sakit tapi ternyata nggak ada riwayat medis. Maka orang-orang yang terkena najis atau orang yang terkena sihir maupun yang tidak terkena sihir, coba sekali-kali teman-teman baca ayat-ayat ruqyah ini ya. Teman-teman boleh berwudu lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh bentangkan sejadah baca ayat-ayat ruqyah. Itu ayat ruqyahnya Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Al-Baqarah 284 sampai 286 dan seterusnya. Kemudian ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan kemudian Al-Fatihah ya. Oke, itu dibaca ya. Lalu kemudian teman-teman usahakan untuk lakukan beberapa kali ya. Oke, Ustazah, kalau sudah tahu janinnya siapa, apakah boleh menikah? Nggak boleh. Ustazah, sebentar ya. Kalau qobliyah zuhur 4 rakaat, 1 kali salam atau 2 kali salam. Boleh 1 kali salam, boleh 2 kali salam. Kalau 1 kali salam berarti 4 rakaat sekaligus. Sengaja aku sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya ayat pendek ya. Rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, ya. Tidak bertekur sapa dulu, pisah kamar dengan suami, mendinginkan suasana. Ketika keduanya ridho bisa, tapi ketiga salah satunya nggak ridho nggak bisa, ya. Apa benar ada sihir dan santet? Santet itu bagian dari sihir, semuanya sihir itu. Ustazah, kalau sedang haid boleh baca buku Majmu' Syarif? Boleh. Karena dia ada terjemahan dan dia adalah doa-doa yang sumbernya tidak semuanya dari Al-Quran. Dan kemudian ada penjelasan dan deskripsinya. Tanpa tayat awaliyazah. Jadi begini, kalau sholat sunnah mau dilakukan 4 rakaat di siang hari 1 kali salam. Untuk membedakannya dengan sholat fardu dia tidak pakai tahiyat awal. Misalnya nih, sholat duha mau langsung 4 rakaat. Misalnya nih sholat qobliyah zuhur mau langsung 4 rakaat. Maka caranya sengaja aku sholat sunat duha misalnya 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Seperti itu ya. Gitu ya. Clear ya teman-teman ya. Ustazah, yang mana Mbak Leo? Zuhur di hari Jumat apakah setelah azan, setelah orang pulang dari masjid? Enggak lah ya, waktu zuhur saat sholat Jumat ya kalau udah masuk waktu zuhur.
Ya, misalnya masuk waktu zuhur jam 12.30 hari Kamisnya, berarti hari Jumatnya sekitar itu juga. Nggak perlu nunggu suaminya pulang dari masjid, takutnya suaminya mampir di kedai kopi, pulangnya jam 3, ujung-ujungnya telat sholat zuhurnya, oke? Ustazah, oke sebentar ya. Kalau sholat asar itu qobliyah atau ba'diyah? Kalau sholat asar itu adalah iya, qobliyah saja ya. Ustazah, ayat-ayat ruqyah gimana? Ayat-ayat ruqyah satu adalah yang paling gampang aja lah cuy. Kalau yang payah-payah kali malam merhuming pula nanti ya. Yang pertama adalah Al-Fatihah. Oke, oke. Kemudian yang kedua adalah Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, Kul-Kul. Nggak mungkin nggak ada yang tahu Kul-Kul ya. Kemudian selanjutnya ayat kursi. Nggak mungkin nggak tahu ayat kursi. Segampang itu guys. Al-Fatihah, Kul-Kul, ya. Kemudian ayat kursi. Kemudian Al-Baqarah. Al-Baqarah 1 sampai 5 dan Al-Baqarah 284 sampai 286 nih aku tuliskan nih. Ya aku tuliskan guys. Aku lah tuliskan gayaku lagi bukan. Aku sematkan doang ya. Oke, aku sematkan doang ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke ya. Qobliyah zuhur boleh nggak dikerjakan 2 rakaat aja? Boleh, nggak masalah. Ustazah, oke gitu ya. Oke, Ustazah, sebaiknya qobliyah zuhur 4 rakaat. Sebentar. Sebaiknya qabliyah zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat qabliyah. Oh, qabliyah lah empat-empatnya. Karena qabliyah itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Sementara tahiyatul masjid adalah sunnah ghairu muakkad ya. Oke guys. Ustazah, oke ya. Kalau capek nyuruh sholat suami dan anak-anak gimana? Ya, pakai ritme ya, nggak harus disuruh tiap hari ya, boleh disuruh sekali 3 hari, sekali seminggu boleh ya. Oke, teman-teman yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas tuh. Follow, aktifkan tombol loncengnya tuh. Ya, kita belajar bersama di akun ini ya. Oke ya guys. Ustazah, oke. Bolehkah ngambil wudhu untuk mengusap kepala tidak langsung di kepala melainkan di atas jilbab? Kenapa? Kenapa? Kalau wudhunya di dalam kamar mandi, ya teman-teman boleh kenakan kepala. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cukup 3 helai rambut, ada yang mengatakan sampai ubun-ubun, ada yang mengatakan semua rambut, ada yang mengatakan langsung ke telinga. Terserah mau pilih yang mana. Oke. Udah kayak profesor kuku tengok ya. Oke ya guys. Ustazah, apa? Bolehkah sedekah subuh untuk uang saku anak? Boleh, nggak jadi masalah. Oke, Ustazah, kalau pakai celana panjang buat daleman boleh. Yang penting jangan pakai celana keluar rumah. Harus rok dan gamis. Celananya buat daleman untuk wanita boleh. Oi, ini belum pada tidur cuy. Asik belajar aja pun dari pagi kawan-kawan nih. Coba dipelankan sedikit typingannya. Ngetiknya pakai jari jangan pakai napas. Ya, Ustazah cepet kali pun. Ya, kodo puasa dari udah kelewatan. Ustazah, saya mau puasa sunnah tapi masih punya hutang puasa Ramadan. Gak apa-apa, silahkan aja ya. Teman-teman boleh aja puasa sunnah, lanjutkan dengan puasa kodo. Kodo itu boleh dilakukan dekat-dekat Ramadan. Nggak ada masalah, mau kodo duluan, mau puasa sunnah duluan, bebas ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, Ustazah, oke sebentar. Kalau saya sedih, saya doanya apa? Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai penolong. Oke. Ustazah dulu sekolahnya di mana? Dulu aku di pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah. Ustazah, oke, sama-sama aku sehat. Semoga teman-teman juga sehat ya.
Oke, sholat malamnya hanya witir aja boleh, nggak masalah. Witir itu hukumnya sunnah muakkad ya. Oke, gitu ya guys, boleh aja. Tapi kalau ada waktu bolehlah tambah-tambah dengan tahajud ya atau seterusnya. Ustazah, oke gitu ya. Jadi kalau cuman witir aja nggak jadi masalah. Karena witir itu hukumnya sunnah muakkad ya. Ustazah, oke. Iya Mbak Solah ya. Ustazah, bolehkah beberapa sholat sunat lalu digabung menjadi satu? Jawabannya nggak boleh. Dalam dalil ayyakuna lillah ayyakuna sunnah ya, satu niat, satu amal saja ya. Oke, Ustazah, doa anak mau interview. Coba minta anaknya baca ini. Rabbi syrohli sodri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Nah, itu doa yang diucapkan kalau kita dalam kondisi pengen lulus ujian ya. Pengen lulus ujian ya guys. Rabbi syrohli sodri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku juga kayak gitu cuy. Kalau lagi mau mulai live, Rabbi syrohli sodri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Kalau pertanyaannya sujud sawi terus. Ya wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Kalau tappingannya cepet kali kan. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan kekakuan lidahku nih agar mereka ngerti perkataanku. Doaku kayak gitu cuy. Tuh ya, agar ngerti ya. Kan ngerti kan? Kalau nggak ngerti itu biasa tanda doaku nggak terkabul. Oke, gitu ya guys. Ustazah, boleh Kak puasa Syawal selain di hari Senin? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, besok saya mau puasa niat kodo Ramadan, boleh. Ustazah, oke. Oke, buat kita-kita ya Zah, betul ya. Ustazah, oke, bedanya niat sama nazar biasa. Kalau niat itu gini, sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Itu niat. Tapi kalau kepengen, nanti aku pengen tahajud, itu kepengen. Tapi kalau nazar, ya Allah kalau nanti aku juara kelas, aku tahajud. Nah itu nazar. Beda nggak kira-kira guys? Beda guys ya. Aku kepengen sholat tahajud 8 rakaat. Nah itu kepengen. Tapi kalau seandainya ya Allah kalau aku lulus sekolah aku tahajud 8 rakaat itu nazar. Oke gitu ya guys, clear ya. Oke, sama-sama ya. Pokoknya belajar di sini sampai paham guys. Siap sampai paham. Aku pun siap lah, iya kan? Ustazah, doanya puasa Syawal. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, oke sama-sama ya. Sehat selalu teman-teman semuanya. Kalau selesai tahajud, apa harus witir? Tidak, sunnah witir, tidak harus. Dia cuman sampai ke status sunnah. Alangkah baiknya ya bahwa tahajud lalu witir itu paling baik. Tapi kalau enggak ya witir aja nggak apa-apa sih. Oke ya guys, oke. Ustazah pengen doa dijauhi dari kebimbangan hidup. Bimbang, istikharah kali ya. Bimbang apa nih sekarang? Coba ya. Kalau tidak melakukan nazar, dosanya besar.
Tapi kalau lupa nazar boleh kafarat. Kita pernah bernazar tapi kita lupa nazarnya kita apa. Maka boleh kafarat dengan cara berpuasa 3 hari berturut-turut. Atau membeli makanan 10 orang fakir miskin. 1 orang 7 on kali 10 orang berarti 7 kilogram. Atau memberi makan 10 atau memberikan pakaian 10 orang fakir miskin. Oke, gitu ya guys. Oke ya, udah. Ustazah, oke. Apakah ada hukum mencari hari baik pindah rumah? Nggak ada. Pindah aja lah besok. Ya nggak usah banyak pikir-pikir ya. Ustazah mau tanya sholat witir itu 3 rakaat lebih baik 2 dan 1 atau langsung 3? Semuanya baik ya. Ustazah, bolehkah sholat witir 1 rakaat? Boleh, nggak jadi masalah. Ya, witir 1 rakaat boleh ya. Ustazah, habis isya witir tapi tidak tahajud, nggak masalah. Sebenarnya witir dan tahajud itu lebih penting witir sih. Karena witir itu hukumnya sunnah muakkad. Sementara tahajud itu sunnah ghairu muakkad ya. Oke. Gimana cara meminta maaf kepada orang yang sudah tiada? Tunggu dia sepertiga malam depan pintu rumah, jangan-jangan datang dia. Enggak. Ya, jadi kalau orang tuh sudah enggak ada, bagaimana cara meminta maaf kepadanya? Yang pertama adalah doakan dia. Yang kedua adalah baca Quran dan doakan pahalanya untuk dia. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini ya lapanglah kuburannya, ringan siksa kuburnya. Ya Allah, saya sholawat, saya baca Al-Fatihah dengan Al-Fatihah ini dan seterusnya. Oke, kemudian boleh sedekah atas nama dia, bisa kurban atas nama dia. Ustazah, saya pernah didatengin setan. Wah, itu keahlian yang nyata. Selamat ya Mbak atas prestasi yang tidak bisa diikuti oleh orang lain. Semoga teman-teman sehat selalu. Yang pernah didatengin setan, banyak belajar aja dari setan ya. Gitu ya guys. Aku minum dulu ya guys. Agak takut aku soalnya udah ngomongin setan cuy. Bismillah. Oke ya guys, apa Kak Ririn? Alah Kak Ririn ngeledekin aku. Oke ya guys, Ustazah, kayak gitu aku pernah didatangin setan. Kayak mana aku jawab pertanyaannya kayak gitu guys. Bingung juga aku jawab pertanyaannya. Aku pernah didatangin setan. Tolong bantu aku lah jawabnya guys. Apa yang aku jawab ya kan. Selamat ya udah pernah didatangin setan. Sampai sejauh ini aku belum sih. Ya selamat, itu prestasi yang belum pernah ditemui oleh orang-orang lain ya. Kalau baca kulkul 3 kulkul habis sholat mah semua bisa. Tapi didatangin setan belum. Kalau teman-teman ada yang udah didatangin setan, boleh kasih tahu kita untuk kemudian kita ucapkan congratulations. Ustazah, oke ya, kita lanjut ya. Oke, sholat jenazah takbir keempat bacaannya adalah Allahumma la taharimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu. Ustazah, emang setan itu ada? Setan itu ada. Jin itu ada, hantu yang nggak ada. Suster ngengsot itu nggak ada. Ya, nggak usah khawatir takut dengan suster ngengsot. Jalannya doang ngengsot, nggak bisa ngejar teman-teman semua. Pocong itu nggak ada. Pocong itu jalan aja nggak mampu dia. Masa teman-teman takut? Misalnya nih sundel bolong, perutnya aja bolong. Cemana lah teman-teman mau takut, iya kan? Oke ya guys, kita lanjut ya. Ustazah, oke ya, boleh tidak pinjam uang sedekah subuh? Jadi kalau uang sedekah subuh teman-teman pinjam, lebih tepatnya bukan dipinjam. Tapi tidak sampai, tapi tidak jadi sedekah. Insya Allah dapat pahala niat doang ya. Ustazah, oke. Kalau minta maaf pas orangnya sakaratul maut, dengar nggak dia?
Dengar guys, tapi orang yang sakaratul maut itu dalam posisi zaan, sakitnya luar biasa. Ya bagusnya ditalkinkan, gak usah minta maaf dulu ya. Tapi kalau mau minta maaf sekali aja ya. Kalau setan ada, setan itu ada. Ya, setan itu adalah setan. Setan itu adalah setan. Setan itu nyata, makanya kita selalu berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi aku tuh ada salut-salutnya sama setan. Setan itu tidak pernah putus asa menggoda kita. Setan gak peduli seiman apa kita, seberiman apa kita, dia goda aja terus. Dia bekerja tanpa melihat hasil. Dia bekerja keras menggoda kita. Sementara kita belum ngapa-ngapain udah nanyain hasil. Maka bekerjalah seperti setan yang tidak mikirin hasil, yang penting kerja keras aja dulu. Ya kan guys? Nah gitu ya. Setan ada, jin ada, jin ada. Jin itu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang taat, ada yang maksiat. Jin itu ada yang jin juga sama kayak kita. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tak aku ciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku. Nah pokoknya jin itu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang maksiat, ada yang taat. Jin itu juga menikah. Tapi yang merawat anaknya adalah suaminya. Jin itu juga ke pasar, tapi yang ke pasar itu adalah suaminya. Dan pasar jin itu di hari Jumat. Jadi kalau teman-teman ya yang ke pasar itu laki-laki di golongan jin. Jadi kalau ada laki-laki ke pasar Jumat, jin lah itu. Mirip-mirip kau tengok ya. Jin itu juga menikah, punya syahwat, punya pasar. Tapi dia poligami atau enggak, ada pelakor atau enggak, aku juga enggak tahu. Dia juga pengajian tapi ya, ustazahnya bukan ustazah Nela. Tapi intinya adalah setan itu semua jahat. Iblis itu nenek moyangnya setan. Teman-teman harus kenal nih cuy ya. Jangan nganga-nganga aja nggak tahu beda. Nih dia. Iblis itu nenek moyangnya setan. Setan itu semua jahat. Lalu di bawahnya ada lagi namanya jin. Jin itu sama kayak kita ya, ada yang taat. Jin itu persis kayak kita. Sama persis banget ya, jin juga ke pasar, jin juga merawat. Tapi kalau pelakor ya aku nggak ngerti ya guys. Ya yang penting jin itu ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang munafik, sama persis. Ada yang tamak, ada yang ujub, ada yang takabur, sama aja. Sama aja. Baru kitalah sebagai manusia ya. Oke, jin ada yang kufur nikmat ya banyak sekali, banyak sekali. Jin itu sama kayak kita, nggak ada bedanya. Wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Tak aku ciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku, sama ya. Oke, oke, gitu ya guys, gitu ya. Ustazah, oke, oke. Ustazah, oke, bentar ya. Apakah benar jin itu ada garis-garis di bawah hidung? Wallahu a'lam bishawab. Aku tak tahu ya. Oke. Oke, Ustazah. Oke, kalau sholat nggak di awal waktu, bolehkah mengerjakan sholat rawatib? Boleh. Selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya, azan zuhur jam 12:30. Lalu kita sholatnya jam 1 siang. Maka kita qobliyah zuhur dulu, baru sholat zuhur, baru ba'diyah zuhur, boleh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, siap ya Mbak Soleha ya. Ustazah, oke, oke. Oke, implan PD itu jelas-jelas haram, betul. Banyak perempuan muslim terang-terangan endorse klinik ya, wallahu a'lam bishawab. Ya itu pilihan dia ya, dia berdosa. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik ya. Ustazah, oke gitu ya guys. Nah, malam ini temanya jin, ya kan? Jarang-jarang kan aku bahas itu, walaupun teman-teman ketawa, tapi itu benar. Ya perbedaan jin, setan, dan iblis. Ya jarang-jarang kan bahas itu, nggak apa-apa, itu ilmu kan. Walaupun terlihat lucu, tapi itu benar adanya. Ya, iblis itu nenek moyangnya setan, setan itu adalah setan, jin itu adalah jin. Salah kok jin?
rakaat boleh ya. Qobliyah Isya, ba'diyah Isya, lalu kemudian witir ya. Oke, lalu kemudian setelah itu teman-teman mau tahajud boleh, mau sholat taubat boleh, tapi tidak boleh melakukan sholat witir lagi. Karena witir cuman boleh satu kali saja ya. Witir cuman boleh satu kali saja. Ustazah, doa apa yang bisa menyelesaikan masalah? Doa mudah urusan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan jangan persulit. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan jangan persulit. Kalau mau tambah Allahumma yassir umurona wa la tu'assir umurona ya. Ustazah, oke, kalau niatnya jamak qashar di masjid kebetulan orang azan, ikut aja sholat bersama imam ya. Ikut aja sholat bersama imam, nanti imamnya salam kanan, salam kiri, baru kita lanjutkan tuh sholat kita sendiri ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke ya, saya siap ya. Ustazah udah mau 3 tahun live-nya, benar sekali. Ustazah minta doa biar jualan saya laris. Kalau teman-teman pengen jualan laris, jangan lupa baca surat Al-Waqiah setiap habis subuh. Lalu kemudian jangan lupa sedekah subuh walaupun cuma 2.000 doang setiap hari. Nanti boleh serahkan kepada yang berhak menerimanya. Jangan lupa sholat duha minimal 2 rakaat dan syukuri setiap rezeki yang didapat. Insya Allah jualannya laris ya. Dan kemudian amanah dan jujur. Kalau rezekinya lagi di bawah, nggak apa-apa, kan kemarin naik. Kalau rezekinya lagi naik, syukuri. Biasa, dalam dagang naik turun biasa. Saya ketinggalan setelah 1 rakaat, terus pas imam udah salam, saya ikut salam, lupa berdiri, ya ulang sholatnya, kurang rakaatnya. Di rumahku ada patung dari plastik, ada patung dari plastik karena ada usaha buat baju. Kalau patungnya itu adalah hasil teknologi, bukan dibuat dengan tangan, nggak apa-apa ya. Ustazah, kayak gitu ya. Kayaknya kalau patung baju, itu dia cuma dari pabrik ya, bukan buatan tangan, tidak jadi masalah ya. Oke ya, Ustazah, oke, amin ya. Apa niat jamak qashar pas orang azan? Sama aja. Nanti pakai kata-kata makmuman lillahi ta'ala misalnya. Oh jamak, jangan jamak qashar. Kan orang sholatnya normal, misalnya nih di waktu asar. Sengaja aku jamak takhir asar zuhur mengikut imam lillahi ta'ala. Ikut imam, imamnya salam kita lanjut zuhur 4 rakaat ya. Ustazah bolehkah sholat sunat digabung, baru-baru ini lagi viral di TikTok? Tidak. Dalam beramal itu ayyakuna lillah ayyakuna sunnah. Satu niat, satu amal. Jadi kalau teman-teman melakukan upaya seperti sholat ya, satu niat, satu amal ya. Ustazah, oke, di warung kan ada gambar kuda, boleh nggak Ustazah? Jika gambar kudanya itu adalah dalam kondisi pakai tulisan tangan atau lukisan tangan, nggak boleh. Tapi jika gambar kudanya itu hasil print teknologi, nggak masalah, seperti foto nggak apa-apa. Ketika bos kasih uang tambahan gaji buat beli bensin tapi malah disimpan buat investasi, nggak masalah lah, bagus lah. Ustazah, oke ya guys, oke aman ya. Ustazah, bagaimana menghadapi orang tua? Apanya? Apanya? Ustazah, oke sebentar ya. Oke, jadi niat sholat itu cuma satu niat, satu amal ya Ustazah, benar ya. Oke, boleh Mbak Anasya, jadi nggak jadi masalah ya, 61 tahun ya. Oke, Ustazah, bersentuhan dengan suami batal wudhu atau tidak? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat ya. Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Imam Hanafi mengatakan batal, tidak batal sama sekali ya. Oke, gitu ya.
Oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, boleh-bolehkah sehari-hari mengaji lewat HP? Apakah sama pahalanya? Jangan. Mengaji lewat HP nanti teman-teman jadi nggak paham ngaji di Al-Quran yang sebenarnya. Karena rosam atau bentuk huruf Quran di handphone sama dengan tidak sama dengan yang ada di Quran yang sebenarnya. Jadi kalau kalau teman-teman haid bolehlah baca di HP, tapi kalau nggak haid jangan. Zak, gimana hadapi pelanggan marah ketika harga plastik yang makin mahal? Diam aja, nggak usah dilawan. Udah ntar juga dia diam sendiri. Ustazah, bolehkah sehari-hari mengaji? Oke, Ustazah, foto keluarga nggak ada masalah. Kalau foto itu nggak masalah karena foto itu hasil dari teknologi ya. Kalau foto nggak ada masalah karena foto adalah hasil dari teknologi. Yang penting foto itu benar-benar menutup aurat ya. Oke, oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Oke ya, Ustazah, oke ya. Oke, ibu aku stroke, anaknya 8, gak ada yang mau ngurus, aku yang ngurus ibu aku. Gak apa-apa guys, ya. Insya Allah surga bagi kita yang ngurus ibu kita selagi kita mampu lakukan ya. Ustazah, oke ya. Oke, Ustazah, bolehkah baca Yasin di takziah tidak berwudu? Kalau Yasinnya bercampur dengan bahasa Indonesia boleh aja tanpa wudhu ya. Tapi kalau dia full Arab Al-Quran usahakan berwudhu ya. Ustazah kalau lagi haid ya, jadi bangun tidur jam 3-an langsung zikir tanpa wudhu boleh nggak? Nggak ada masalah, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, sholat tidak menjamin masuk surga. Gimana tuh Zah? Sholat tidak menjamin masuk surga. Betul, apalagi kalau nggak sholat udah pasti nggak masuk surga. Sholat sunnah duha 4 rakaat karena lupa rakaat keduanya saya baca tahiyat nggak apa-apa. Kalau lupa mau gimana, ya kan? Lain kali kalau suka pelupa sholat duhanya 2 rakaat aja. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Ustazah, oke. Oke, sholat sering lupa apanya? Kalau anak nggak mau ngurus orang tua sakit, apakah anak berdosa? Tentu berdosa. Apalagi kalau orang tuanya sampai iba hatinya, ya. Oke, dengan orang tua itu jangankan tidak mengurus ya guys. Ngomong ah saja itu sangat ini ya guys, sangat berdosa. Wala takul lahuma off. Jangan benci dia, jangan ngomong ah sama orang tua. Wala tanharhuma ya. Oke, wala tanharhuma, jangan benci mereka. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ungkapkan kepadanya kalimat yang baik. Ustazah, jika ayah ibu sudah cerai, apakah ayah bertanggung jawab buat anaknya? Anak adalah tanggung jawab ayah ya untuk menafkahinya dan tetap menjadi tanggungan keduanya untuk membinanya. Oke, Ustazah, saya pengen oke, urus ortu. Ah, ini malah pengen urus ortu, tapi orang tuanya katanya masih kuat. Biarkan saja dulu, semoga lebih kuat ya. Ustazah, oke, sholat witir itu dianjurkan yang mana? Dua salam, satu salam, atau langsung 3 rakaat, bebas aja. Sholat witir itu 1 rakaat atau 3 rakaat. 3 rakaat itu 1 kali salam boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek. Oke. Ustazah, kalau kita minta maaf sama ibu, tapi ibu nggak mau terima, ya sudah. Yang penting kita udah minta maaf. Kita nggak bisa memaksa siapapun memaafkan kita. Tugas kita adalah lakukan minta maaf, selanjutnya tawakal kepada Allah.
Oke. Kalau sholat susah konsentrasi, itu biasa. Coba pelan-pelan pahami arti dan bacaan sholat ya. Contoh misalnya teman-teman mungkin ya arti dan bacaan sholat itu kan cuman sedikit ya guys. Cuman Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir. Cuma 6 saja. Kalau kita paham arti dan bacaan sholat supaya insya Allah kita lebih khusyuk. Ya misalnya baca Al-Fatihah ya, dipahami waktunya seminggu memahaminya kan nggak apa-apa. Ruku dan sujud waktu memahaminya misalnya seminggu kan nggak apa-apa. Yang penting ada perubahan supaya sholatnya lebih khusyuk ya. Mbak Afni Tasari boleh DM tokonya nanti diganti baru ya. Ustazah, oke, oke, gitu ya. Oke guys, gimana hukum janda nikah pakai wali hakim meski masih ada wali nasabnya? Jika wali nasabnya sudah mengizinkan atau sudah tahu, boleh saja dia nikah dengan wali hakim. Siapapun boleh nikah dengan wali hakim walaupun bukan janda ya. Ustazah, oke, bagaimana sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur berapa rakaat? Qobliyah zuhur 4 rakaat, yang sunnah muakkad, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kalau mau dua-dua nggak ada masalah. Siapa yang melanjutkan taraweh? Para sahabat Mbak Nelly. Kalau hati gelisah, pikiran nggak tenang, apakah yang harus dibaca? Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai penolong. Oke. Ustazah, oke, zakat mal untuk ponakan yang nganggur boleh nggak? Boleh, berarti dia adalah fakir ya. Zakat mal ya untuk saudara yang nganggur boleh ya. Berarti dia adalah fakir ya, teman-teman ya. Oke. Oke, Ustazah, oke ya. Oke, bagaimana mengganti puasa yang lalu? Kalau ingat boleh diganti, kalau nggak ingat segera bertobat. Witir abis Isya sebaiknya berapa rokaat? Boleh 1 rokaat, boleh 3 rokaat ya. Boleh 1 rokaat, boleh 3 rokaat ya. Ustazah, bolehkah sholat surat rawatib sebelum zuhur dilakukan setelah iqomah? Perhatikan, seluruh jenis sholat sunnah untuk qobliyah dan ba'diyah boleh dikerjakan ketika sudah masuk waktu sholatnya. Oke, selama belum habis waktunya. Contoh ya. Oke, nah contoh misalnya nih guys, kita sholat subuh. Azan subuh jam 4.30. Lalu kita baru sholat jam 5 ya. Maka teman-teman bisa aja qobliyah subuh dulu baru sholat subuh. Itu bisa. Atau azan zuhur jam 12.30. Teman-teman baru sholat jam 1 siang. Maka teman-teman bisa aja melakukan qobliyah zuhur dulu, sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur. Itu bisa. Selagi masih ada waktu sholatnya. Ustazah, oke ya. Zakat penghasilan itu dihitung per bulan atau dihitung tiap dapat keuntungan. Per bulan boleh, per tahun boleh, tiap dapat keuntungan boleh, ya pas tutup buku boleh. Ustazah, oke, oke ya. Bagaimana hukum kerja merantau karena suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga? Selagi suaminya ridho, tidak ada masalah ya. Ustazah, kalau ikut sholat berjamaah di masjid tapi nunggu imam lewat 1 rokaat terus apa boleh? Kenapa? Kreatif sekali. Udah nyampe di masjid mau sholat leha-lehoi, tunggulah dulu imam ini 1 rokaat, lama kali pun dia. Aku tunggulah dulu dia 1 rokaat, aku nanti aja lah. Boleh nggak sih jadi gini? Tanpa teman-teman ketahui bahwa mengejar takbir bersama imam itu adalah yang paling utama. Contoh, teman-teman nyampe di masjid antara azan dan iqomah saat sholat subuh. Lalu kemudian teman-teman melakukan qobliyah subuh. Rupa-rupanya baru 1 rokaat ya. Baru 1 rokaat. Rupa-rupanya orang sudah iqomah. Oke. Maka teman-teman dianjurkan berhenti sholat qobliyah itu dan kejarlah takbir bersama imam.
Kenapa? Karena mengejar takbiratul ihram bersama imam itu adalah sangat utama ya. Oke, sangat utama. Jadi gitu ceritanya guys ya. Jadi jangan ngelangak-ngelangak, ngelongok-ngelongok. Tunggulah dulu imamnya rakaat pertama. Lama kali pun imamnya, lelet kali pun nggak bisa ya. Ustazah, paham ya? Jadi mengejar takbir bersama imam itu lebih utama. Aku ngerti tuh teman-teman karena males ya kan ngongok-ngongok, ngangak-ngangak, nggak boleh. Kusengak lebah aku kasih rotan ya. Ustazah, oke kalau istri memakai baju suami hukumnya apa? Hukumnya sangat kreatif ya. Ketika istri memakai baju suami hukumnya bagus. Aku dukung ya biar satu berdua bajunya. Nggak ada masalah ya. Ustazah, oke ya. Ustazah, oke ya. Kalau, baca Quran dari HP gimana habis sholat? Baca Quran dari HP usahakan untuk orang yang haid saja. Kalau tidak haid bacalah Quran dari mushaf ya. Oke gitu ya. Ustazah, sholat sunnah apakah wajib membaca surat pendek setelah Al-Fatihah? Jawabannya tidak wajib. Ayat pendek setelah Al-Fatihah itu boleh dibaca boleh tidak. Tapi baca aja lah guys. Kan teman-teman kan cuman baca kul kul kalkul kul kul doang kan. Baca aja lah banyak kali pun kortingnya kawanku ini. Ya pokoknya setelah Al-Fatihah bacalah cuy walaupun cuman satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar gitu. Nanti rakaat kedua Allahu somad. Allahu akbar gitu. Ya hitung-hitung lah kalau ditanya malaikat minimal ada modal. Ada enggak engkau baca dulu ayat pendek setelah sholat kata malaikat. Ada kat. Apa itu? Satu ayat aja. Qul huwallahu ahad. Lumayan lah ketimbang nggak goyang ya kan. Baca aja lah guys sebenarnya ceritanya. Kayak mau baca Al-Baqarah aja. Ya bacanya cuma kul-kul doang. Korting pula lagi. Oke ya guys. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, haidku putus-putus gimana? Sambung lagi lah pakai lem. Kok haidku putus-putus nyambung pakai lem ya? Cemana lah jawaban aku nih guys, salah. Kalau haidnya terputus, hitung aja. Pokoknya lebih dari 15 hari itu adalah istihadah. Hari ke-16, 17, 18, 19 itu istihadah, wajib sholat, wajib puasa. Oke, gitu ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, oke, cara menghitung zakat mal per tahun. Zakat apa? Zakat mal tuh ya banyak. Zakat penghasilan, zakat emas, zakat tabungan, mal apa nih coba ya. Ustazah, oke, tolong emas 97 gram berapa zakatnya? Wah, ayo kita ngitung emas cuy. Pastikan emasnya bukan emas Jawa. Kita hitung guys berapa dia zakat emas 97 gram. Paling suka aku ngitung zakat orang ya. Coba ya. Nah ini 97 gram. Nah ini angka 9, angka 7. 97 gram. Oke. Kali berapa harga emas teman-teman semua. Jangan emas Jawa. Kalau emas Jawa terlalu berharga. Emasnya emas murni itu loh. Emas 24 karat. Berapa 1 gram? Ya misalnya 1 gram adalah 2 juta. Ya 2 juta ya cuy. Ya 6 juta itu 2,5 gram. Dia 1 gram ya. Oke ya. 194 juta. Nah ini duitnya ya. Kali keluarkan zakatnya kali 2,5%. Persen tuh yang kayak gini ya guys. Coba balik lagi ke sekolah zaman dulu. Jangan gak tahu persen ya. Nah ini ya guys persen. Nah ya jawabannya 4.850.000 dalam 97 gram emas. Gitu caranya ya. Oke ya guys. Ustazah. Oke ya. Ustazah, oke ya, bolehkah wudhu membasuh telinga cuma 1 kali? Nggak basuh telinga pun nggak apa-apa. Telinga tuh nggak wajib ya. Oke, jadi yang wajib dibasuh saat berwudhu cuma muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Hanya itu yang wajib. Nggak usah basuh telinga, nggak apa-apa ya.
Emas perhiasan wajib zakat, cuman kalau dia perhiasan sekali aja seumur hidup ya. Ustazah, oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke, boleh Dot ya. Ustazah, kemarin lebaran hari Sabtu, puasa Syawal 6 hari tapi Syawalnya kan Sabtu. Apa masih boleh berpuasa? Boleh ya. Ustazah, oke ya, oke. Doa Nabi Yunus dibaca 100 kali. Apa di jalan dibaca tidak apa-apa, tidak apa-apa ya. Ustazah, kalau niat puasa kodo di bulan Syawal, apakah dapat pahala Syawal? Tidak. Usahakan satu niat, satu amal saja. Innamal a'malu niat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Likulli imri'in minhum ma nawa, dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Oke. Jadi kalau niatnya kodo, pahalanya kodo, niatnya Syawal, pahalanya Syawal. Sedekah subuh boleh dikasihkan ke adik, boleh, gak jadi masalah ya. Ustazah, oke ya. Kalau dapat duit kontrakan dizakatin gak? Zakat itu zakat penghasilan namanya. Ustazah, oke ya. Kalau Ba'diyah Isa sunnah muakkad ya? Iya, coba perhatikan ya bahwa ada beberapa yang hukumnya sunnah muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Oke, aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh. Oke. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Oke. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke, nah itu sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ustazah, oke ya, aman ya guys. Kalau emas batangan selagi di atas 85 gram emas, dia wajib zakat tiap tahun. Kalau emasnya emas perhiasan, maka sekali seumur hidup. Kalau emasnya emas Jawa, tolong dibudidayakan dan dikembangbiakan dan jangan dijual. Karena emas Jawa itu adalah investasi yang paling berharga yang gak bakal rugi seumur hidup. Investasi cuy. Apa itu investasi? Investasi itu adalah segala sesuatu yang mendatangkan uang ke kantong kita. Jadi emas Jawa bagian dari investasi. Jadi teman-teman yang punya emas Jawa, teman-teman adalah seorang investor. Tolong dijaga baik-baik. Tapi ingat, investasi ada yang rugi, ada yang enggak. Ustazah, kalau qobliyah zuhur cuma 2 rakaat boleh nggak? Boleh banget ya. Boleh banget ya teman-teman ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, kita belajar bersama di akun ini ya. Gak laku Mas Jawaku, oh gak laku ya. Nggak apa-apa, anggap aja sebagai investasi. Investasi itu adalah meletakkan sesuatu ke dalam kantong walaupun kita tidak bekerja. Itu namanya passive income. Nggak ada yang bisa membantah kata-kataku, memang iya Mas Jawa tuh bagian dari investasi, memasukkan uang ke kantong kita. Nah itu adalah bagian dari investasi, jadi teman-teman yang punya Mas Jawa adalah investor, siapa yang mau bantah sih ini lawan ya. Ustazah, oke ya, oke. Ustazah, apakah nggak apa-apa kalau mau sholat subuh harus mandi dulu atau wajib wudhu ya? Jawabannya adalah tidak harus mandi menjelang azan subuh. Tapi sunnahnya mandilah mendekati azan subuh. Aku anak muda dan aku selalu mandi sebelum azan subuh. Kalau teman-teman tidak mandi-mandi juga sebelum azan subuh, itu bagian dari nggak tahu sih, ya nggak mandi aja sih. Ya kalau teman-teman nggak mandi sebelum azan subuh ya berarti nggak mandi. Ya, nah ikutlah guys anak muda, kalah sama anak muda. Orang aku aja subuh-subuh udah bangun, aku udah mentereng mataku ya kan guys. Nah
Walaupun pas live aku ditaruh juga di atas kotak bawang, di atas kulkas, ya di atas blender, nggak apa-apa, yang penting aku mandi dulu, aku pakai parfum dulu, gimana ceritanya. Walaupun nanti aku ditaruh di samping jemuran, dimasukkan dalam kantong, dibawa ke pasar, ditaruh di laci, suka hati lah ya kan. Nah, yang penting aku mandi dulu. Ya kan, teman-teman nggak ada yang yang kayaknya meletakkan aku pada posisinya ya di tempat sabun lah, di atas tempat rak bawang lah, di depan blender lah aku tengok gitu kali pun. Oke ya guys. Ustazah, iya ditaruh di dapur masih mending, di atas kulkas 7 lungkang pula tuh HP-nya. Tertulungkut pula, tertelungkut. Oke ya guys, gitu ya guys. Aduh, oke ya. Ustazah biasanya, oke. Oke, Ustazah, yang penting ilmunya nyampe, betul ya. Baru masuk udah tertuduh. Ustazah, niat sedekah. Jadi doa sedekah adalah Robbi habli minas solihin ya. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Sombong kali baru mandi subuh doang. Ya iyalah, emangnya bisa tiru aku gitu loh. Mana ada. Ya, nggak ada yang bisa ngalah-ngalahin aku mandi sebelum subuh, nggak ada. Coba, mana ada, konsisten. Hmm. Oke ya guys, nah ini dia doanya ya. Oke, terus kalau kita mau sedekah, doanya adalah Robbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku ya. Oke, gitu ya guys. Nah, gitu ya guys. Nah, dah. Ustazah, oke. Doa sedekah mana sematan nih? Asik ketawa aja pun si kawan ini. Doa sedekahnya guys. Doa sedekahnya mana? Ustazah, kalau di masjid selonjoran apa boleh sambil nungguin imam? Kalau teman-teman selain sholat, selonjoran jangan menghadap kiblat. Kalau selonjoran menghadap kiblat itu makruh. Jadi kalau teman-teman selonjoran, arahkan ke kiri dan ke kanan. Arahkan ke kiri dan ke kanan. Kecuali sholat. Kalau sholat boleh selonjoran menghadap kiblat. Ada dalil sallu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati' fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati' famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang. Oke. Ustazah, oke ya, oke sebentar ya. Ustazah aku capek, iyalah, bolehlah. Ustazah gaji 45 juta dikeluarkan sedekah 100, sedekah 150.000 apa cukup? Cukup lah ya. Oke Ustazah, oke gitu ya. Rumah apakah wajib zakat? Kalau rumahnya dikontrakkan, ya kalau rumahnya dikontrakkan, hasil kontraknya yang wajib zakat. Kalau rumahnya tidak dikontrakkan, maka tidak wajib zakat ya. Oke ya, apa hukumnya menghasut orang bercerai? Harus dipastikan apakah ada orang yang menghasut atau memang prasangka dari orang yang ada di dalam rumah itu. Karena banyak kali terjadi perceraian, ketika bercerai malah mencuci tangan, menyerahkan ini kesalahan orang, padahal kesalahan istrinya sendiri atau suaminya sendiri ya. Oke, kayak gitu. Tapi orang luar hanya boleh memberikan pandangan, bukan menghasut. Tapi mesti dipastikan apakah itu menghasut atau tidak. Kadang-kadang suami istri yang akan bercerai suka menutupi dirinya, mencuci tangannya, menyalahkan orang lain atas kesalahan dirinya. Jadi harus diperhatikan betul-betul. Oke, gitu ya guys. Paham ya? Pastikan itu cuci tangan. Lain kali cuci tangan pakai sabun rinso, betul betul ya, thank you ya Ustazah. Jadi kayak gini guys, innallah ahkamul hakimin, Allah hakim yang paling adil. Kita nggak boleh menghakimi siapapun ya, kita hanya boleh menghakimi diri kita dalam hal apapun, bukan cuma dalam hal perceraian, dalam hal apapun. Tidak boleh menyalahkan orang atas takdir yang terjadi pada diri kita ya, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
teman-teman yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri. Oke. Oke, Ustazah mau tanya, puasa Syawal boleh nggak puasa dulu tapi kita masih punya hutang? Boleh. Kodo puasa itu masih bisa dilakukan sampai Ramadan tahun depan. Oke, sampai Ramadan tahun depan. Masih ya, cuma kalau bisa segera aja ganti kodonya. Oke, niat puasa kodo, sengaja aku kodo karena Allah. Oke, gitu ya guys. Ustazah, apa hukumnya puasa Syawal loncat-loncat? Lagi pertanyaannya sama. Puasa Syawal jangan loncat-loncat, nanti ngos-ngosan, capek. Udahlah puasa loncat-loncat pula cuy. Puasa itu duduk aja, baring aja, sholat, istighfar, nggak usah loncat-loncat. Nggak lain pun sih kawan ini. Tapi kalau puasanya selang-seling itu boleh, tidak harus berurutan. Oke. Ustazah, oke, bolehkah fidyah pakai uang? Sebenarnya fidyah itu dalam dalil dikatakan bahwa wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun ta'amu miskin ya. Maka fidyah itu idealnya bagusnya dengan to'am, makanan. Ya, kalau dengan uang boleh menurut Imam Hanafi tapi aku lebih menyarankan to'am. To'am itu sebanyak 7 on beras per harinya. Oke, gitu ya. Kali 30 hari berarti 21 kilogram. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat qobliyah subuh bolehkah setengah jam dari azan subuh? Boleh, selagi masih ada waktu subuhnya. Oke, clear ya. Pokoknya misalnya nih azan subuh jam 4.30. Teman-teman baru sholat jam 5. Itu kan masih ada waktu subuh. Maka teman-teman boleh melakukan qobliyah subuh dulu baru sholat subuh. Oke. Oke gitu ya guys, doa menutupi mata jenazah. Ucapannya diusap dari ujung ubun-ubun sampai ke dagu. Oke, ucapnya adalah Bismillahi wa ala millati Rasulillah ya. Diusap, nih pura-puranya ini kepalanya mana ya? Nggak ada pura-pura mayat pula di sini cuy. Ya, nih ya, nih mayat dari ujung kepala, nggak ada shoot, nggak ada gitu, nggak ya, itu cuma contoh doang ya. Nah, diginikan terus ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah ya. Harus ingat hafal, jangan pas bismillah wa ala lupa ingat juga muka aku depan mayat. Jangan. Teman-teman kan suka lupa, kalau lupa ingatnya muka aku. Ya kan bahaya, lucu sekali ustazah, ustazah. Aku baca doa di sujud terakhir. Allahumma rzuqani makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Pas Allahumma nih aku lupa ingatnya muka ustazah. Jangan guys, itu masih mending sih. Asal jangan ingat muka aku saat masuk WC. Baca doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika min. Lupa ingat muka aku. Gitu kali lah nasibku. Ya, jadi dihafal. Jangan ingat aku depan mayat. Dihafal ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya kan? Nah, gitu ya guys. Nah, Bismillah wa ala millati Rasulillah ya. Emangnya doa masuk WC apa? Cari sendiri aja lah, nanti teman-teman nggak hafal ingat muka aku pula di WC ku tengok. Ya. Nah, jadi doa masuk WC Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Nah, gitu guys. Aku trauma tahu teman-teman yang baru mampir, aku mau curhat sama teman-teman yang baru mampir. Aku sampaikan kepada mereka doa cebok, nggak hafal mereka lagi cebok ingat mukaku. Tega kali orang-orang ini. Dihafal betul-betul guys. Jangan tengah-tengah cebok lupa doanya ingat aku. Nggak asik kali. Oke, ustazah. Oke ya. Oke, bismillah ini dia. Wa ala millati Rasulillah ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Oke. Ustazah, oke ya. Jadi, oke. Ustazah, puasa Syawal hari ke-6-nya setengah jam mau maghrib keluar haid. Batal ya. Silahkan diganti satu harinya di hari lain ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillah dengan atas nama Allah. Wa ala millah dan atas agama Rasulullah. Sekali cukup, jangan berkali-kali, mengamuk pula nanti mayat tuh.
Oke ya guys, Ustazah tolong aku cara ziarah gimana? Aku tolong. Yang pertama adalah teman-teman ambil wudhu, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, lalu masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nggak usah nunggu mereka jawab, langsung masuk aja. Setelah itu siram air dari ujung kepala sampai ujung kaki, bacaannya adalah solawat, lalu kemudian doakan pakai bahasa Indonesia, nggak masalah, is okay ya. Pakai bahasa Indonesia nggak jadi masalah ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah ya. Ustazah, puasa Syawal tahun ini habisnya tanggal berapa? Habisnya tanggal 18 April ya. Oke, keluar di area pemakaman izin. Nggak usah izin, keluar aja cuy. Nggak usah ntar dijawab sama mayatnya. Agak lain pun. Jangan ngajak-ngajak ngobrol. Ya, oke. Ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nggak usah, ma sehat di dalam. Dia bilang, iya kan repot. Ma, suamiku jahat ma, dia marahin aku sepertinggal mama. Terus gue harus bilang wow gitu. Nanti dijawabnya guys, gak usah ngomong-ngomong, doakan saja. Ustazah, oke. Bolehkah puasa Syawal digabung dengan puasa sunnah lain? Jangan digabung, tapi ambil niat yang paling tinggi. Misalnya nih puasa Yaumul Bid berbenturan dengan puasa Syawal nih, Mbak Raisya, maka niatnya puasa Syawal. Oke. Oke gitu ya, gitu. Contoh lagi misalnya adalah puasa Yaumul Bid, puasa Senin dan Kamis berbenturan dengan Yaumul Bid, niatnya adalah Yaumul Bid. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, maaf sekali madunya kapan? Madu nanti jam 7.40 ya. Sesuai dengan jadwal kita mulai. Kalau lagi sakaratul maut dihadapkan kemana? Ini itu kiblat, ini kakinya, ini kepalanya. Jadi nanti ada bantal, itu kiblat, ini kepala, ini kaki, bantal. Nah nanti bantalnya ini mukanya ke sini. Lebih kurang kayak gini ya guys. Nah lebih kurang kayak gini tuh. Nah, aduh, lebih kurang kayak gini tuh. Nah, ini jadi kan ini bantal nih. Nah, gitu ya guys. Oke ya. Oke, Ustazah, sekaratul maut nanti dihadapkan kemana? Dihadapkan kayak gini, gak usah dihadapkan ke masa lalu dan masa depan. Jadi ini ke kaki, ini kepala, dikasih bantal. Tuh bantal, seakan-akan wajahnya menghadap kiblat ya. Gitu caranya, gak usah hadapkan ke masa lalu dan masa depan. Udah paham belum? Kalau mayat di rumah tuh kayak gitu guys, ini kaki, nah ini kepala, nanti kepalanya dikasih gini, cut. Nah, kayak gitu ya cuy. Paham tuh ya? Ah, gitu ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Oke, puasa Syawal berapa hari? 6 hari ya. Puasa Syawal 6 hari sampai tanggal 18 April ya. Oke. Ustazah, oke paham ya, gitu caranya. Ustazah, oke, siap Mbak Rulia, Mbak Clara. Ustazah tolong madunya, katanya ada. Iya ada aku. Minta tolong terus. Ya madu ya 7.40 nanti. Oh mataku guys ya. Madu itu spill madu bagian asam urat. Oke asam urat ya. Jadi kita cuma ada 2 madu guys. Yang pertama madu untuk sakit dalam. Seperti asam urat, asam lambung, kayak diabetes, kayak hipertensi, kayak kolesterol, ya, iya, mertuanya suka marah-marah. Cucu kan madu akasia tuh guys ya. Akasia itu madu yang udah aku minum 3 tahun dan udah terceor ratusan ton di